Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 6 Agustus 2021, kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini kita merayakan pesta Yesus menyatakan kemuliaan keilahiannya di hadapan murid-muridnya. Tadi di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang terpenting dari peristiwa ini adalah sebenarnya reaksi dari Petrus sendiri. Mengapa? Karena teks Injil yang kita dengar pada hari ini sangat terkait erat dengan pengakuan Petrus, di mana Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Dan juga terkait dengan penolakan Petrus, bahwa Petrus mengatakan tidaklah mungkin Yesus yang adalah Mesias harus mengalami penderitaan, bahkan mengalami kematian. Maka di saat melihat penampakan yang luar biasa itu, Petrus merasa bahagia sekali, merasa sungguh-sungguh bersuka cita. Inilah yang diidam-idamkan. Mesias itu ya harus seperti itu, mulia, hebat, bersinar dalam cahaya kemuliaan. Mana mungkin ada Mesias yang menderita, apalagi mati dibunuh. Peristiwa Yesus menyatakan kemuliaannya yang kita rayakan pada hari ini adalah sebuah penegasan dari apa yang sudah dinyatakan oleh Petrus. Benar bahwa Yesus adalah Mesias, dan sekaligus sebagai sebuah keyakinan. Peristiwa Yesus menyatakan kemuliaannya juga merupakan sebuah keyakinan. Kendatipun Mesias harus mengalami sengsara dan wafat, ia tidak akan kehilangan kemuliaannya. Kemuliaannya semakin nyata dan terang benderang dalam derita dan wafatnya, sebab ia pun bangkit dari kematian. Saudara-saudariku yang terberkati, yang terpenting dari kisah yang kita dengarkan pada hari ini sebenarnya adalah pesan dari Allah yang Maha Tinggi untuk mendengarkan Yesus. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-7, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Petrus sebenarnya mendapatkan perintah ini. Pesan ini ditujukan secara khusus kepada Petrus. Petrus diminta mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, termasuk ajarannya bahwa Mesias harus mengalami penderitaan, bukan untuk mendengarkan kata hati dan pola pikir sendiri.
Yesus adalah Mesias seperti yang direncanakan Allah, bukan Mesias yang selama ini dibayangkan oleh manusia. Mesias yang diharapkan dunia terwakili oleh pandangan Petrus, bahwa Mesias nggak mungkin menderita, apalagi mati terbunuh. Saudara-saudariku yang terberkati, mengakui dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan berarti menerima Dia seutuhnya dalam hidup kita. Menerima dan mengakui Dia yang adalah Tuhan kita, memenangkan dan menyelamatkan kita dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Lalu, apa tandanya bahwa kita sudah benar-benar mendengarkan Tuhan Yesus dalam sabdanya? Di saat kita menghayati keseharian dan segala yang kita lakukan sebagai sebuah persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, dengan cara memikirkan, merasa, dan melakukan yang terbaik untuk orang lain dan sesama, itu adalah tanda di mana kita sungguh-sungguh mendengarkan Dia. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, dalam peristiwa Yesus Kristus Putramu Tuhan, kami menampakkan kemuliaan-Nya. Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia secara mengagumkan. Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih juga turut ambil bagian sebagai ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.